Bagi seorang karyawan, gajian adalah hal yang paling dinanti-nantikan. Namun bagaimana seandainya baru gajian, uangnya cuma numpang lewat? Hari ini kita akan bahas tentang hal itu. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya ingin membahas sedikit tentang gaji yang cuma numpang lewat. Apa kira-kira penyebabnya? Yang pertama adalah gaya hidup. Milikilah gaya hidup yang sederhana, tidak neko-neko, jangan yang macam-macam. Kita boleh bergaya, namun sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Jangan karena ingin terlihat keren, namun sesungguhnya kere. Kebanyakan gaya itu artinya bisa menyebabkan kebanyakan tekanan, karena hukum fisika mengatakan bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya. Nah, jadi jika saat ini Anda punya banyak tekanan, barangkali Anda karena kebanyakan gaya. Hindari sikap-sikap yang konsumtif, kemudian juga bergaya sosialita. Memang sah-sah saja itu dilakukan, namun ketika apa yang kita lakukan menggerogoti sumber penghasilan, menggerogoti gaji kita, maka itu akan menjadi masalah. Penyebab kedua adalah utang. Selain utang, beserta turunannya juga termasuk cicilan, termasuk tagihan, maupun pengeluaran-pengeluaran rutin lainnya. Jika jumlahnya ini tidak sebanding atau sama ternyata dengan gaji, tentu dampaknya besar. Ketika Anda gajian, maka seketika itu pula lah gaji Anda akan habis untuk membayar utang, membayar tagihan, membayar cicilan. Oleh karena itu, teman-teman yang punya utang, segeralah untuk bisa berupaya melunasi dengan secepat mungkin. Dan setelah itu jangan lagi mencoba untuk berutang, apalagi hutangnya hutang riba. Nah, ini tentu dilarang. Penyebab ketiga adalah pengeluaran yang besar. Pengeluaran yang besar seringkali kita tidak menyadarinya. Begitu gajian, beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu. Akhirnya hanya digunakan sekali dua kali, dipakai sekali dua kali, atau dikonsumsi hanya untuk sesaat, setelah itu tidak bisa lagi. Oleh karena itu, saya menyarankan agar berhemat. Sikap hidup berhemat ini juga dilakukan oleh orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat, karena mereka mampu menekan biaya yang bukan pokok untuk hal-hal yang lebih produktif. Berhemat tentu saja berbeda dengan pelit. Nah, jadi beda lagi. Kalau pelit itu kebutuhan pokok mendesak, dia tidak lakukan. Tapi kalau hemat, menggunakan uang hanya betul-betul untuk kebutuhan pokok. Jadi sekali lagi, berhemat. Nah, ketika semuanya sudah kita upayakan, kita ikhtiarkan, maka langkah selanjutnya adalah berinvestasi. Investasi adalah kegiatan yang kita lakukan hari ini atau saat ini untuk membayar masa depan. Jadi minimal disisihkan 10% dari pengeluaran rutin untuk diinvestasikan. Jadi bukan sepenuhnya ditabung. Karena investasi inilah yang akan menumbuh kembangkan pemasukan atau pendapatan kita. Banyak sekali instrumen-instrumen investasi yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, apa saja itu nanti akan kita bahas di episode selanjutnya, khusus membahas tentang instrumen-instrumen investasi seperti emas, kemudian deposito, sukuk, properti, dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Sukses selalu. Semoga gaji Anda tidak numpang lewat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.